Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji dan tadabbur kita. Sekarang ayat 246. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Apa kamu tak merhatikan para pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata pada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tak mau berperang di jalan Allah? Padahal sungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tak kalah perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Baca semuanya. Di ayat ini cerita tentang Bani Israel setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu Bani Israel tercerai-berai, ya, ada pemimpinnya, ada nabinya, ya, dan mereka meminta kepada Allah. Ada nabinya, tapi belum ada pemimpinnya, belum ada pemimpin yang kuat yang bisa mengajak menjadi pemimpin mereka untuk berperang. Nanti mereka mendatangi nabinya dan untuk berdoa pada Allah untuk diangkat pemimpin di antara mereka agar mereka diwajibkan untuk berperang. Saat setelah itu nabinya menjawab, nanti kalau diwajibkan berperang nanti kamu enggan, nggak mau berperang. Maka mereka punya saya bersumpah, punya alasan mengapa saya tidak berperang. Kalau itu diwajibkan oleh Allah, kalau saya sudah diusir dari negeriku, maka tatkala diwajibkan berperang mereka enggan, berpaling. Nah, ini menceritakan karakter Bani Israel. Sesungguhnya mereka penakut, ya. Mereka enggan untuk berperang. Karena apa? Karena takut mati, cinta dengan dunia. Ya. Kalau ada mereka saat ini berani maju karena didukung dengan kekuatan, dengan militer, dengan senjata yang lengkap, ya, yang modern kalau saat ini. Ya. Jadi kalau sebenarnya karakter mereka adalah karakter yang penakut. Ya, insya Allah nanti sebagai pembuka cerita tentang Talut dan Jalut, ya. Nah, di sini kita sebagai orang beriman harus ya, walaupun di Islam tidak menganjurkan kita itu suka
paling membunuh. Tapi saat itu diperbolehkan, dia membolehkan siapa ya? Para pemimpin ya, pemimpin negara. Umat Islam harus siap untuk berperang kalau memang diperlukan ya. Memang di saat ini kalau di Indonesia kan ada petugasnya sendiri, ada di TNI, Polri-nya. Jadi nggak boleh kita masuk maju berperang ya. Tentunya menunggu komando ya. Karena sebagian dari perintah Allah itu adalah jihad ini, vital ya. Berperang itu beda. Jihad itu belum tentu berperang ya, tentu berperang fisik. Tentunya kita medan perang kita tidak harus dengan fisik, perang senjata, tapi juga bisa perang menegakkan kalimat Allah dengan cara lain ya, memakmurkan masjid, musola, itu juga termasuk bagian dari jihad. Kita mencari nafkah bagi suami itu bagian dari jihad ya. Jadi seorang yang mencari rezeki yang halal di Rasulullah itu bagian dari jihad. Kalau seorang ibu saat hamil sampai dia melahirkan, itu bagian dari jihad. Nah, ada sebuah hadis seperti itu. Kalau sudah enggak, kalau dia membesarkan anaknya, melayani keluarganya, itu juga bagian dari jihad. Kalau diniatkan itu karena Allah, menegakkan perintah Allah. Bahkan anak pun kalau dia kewajiban bersekolah, selama dia pergi menuntut ilmu hingga dia kembali, itu dicatat jihad fisabilillah ya. Jadi kalau jihad itu punya makna luas ya, tidak harus berperang ya, jalan Allah. Nah, jadi kita dengan ini posisi dimanapun kita harus punya semangat tadi, menegakkan kalimat Allah, berjihad sesuai dengan kemampuan kita ya. Makanya tadi mungkin Umar masjid, musola, mengajari anak ngaji ya, atau mengikuti perintah Allah, mencari nafkah, melayani suami, ini bagian dari jihad ya. Kita harus bisa mengaku lah seperti semangatnya orang-orang yang berperang jalan Allah ya. Semoga menjadi amal kebaikan kita setiap keseharian kita karena niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kita lanjutkan surat Al-Baqarah, sudah mau juz 3. Sekarang ayat 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Jadi kemarin ceritakan tentang Bani Israel yang meminta
Allah memberikan mereka pemimpin untuk berperang di jalan Allah melalui nabinya. Nah, di ayat ini dikatakan nabi mereka mengatakan pada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Tapi mereka berkata, Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi yang pertama, Bani Israel berkonsultasi pada nabinya. Nah, itu diberikan informasi bahwa Allah memilih Talut. Ya. Nah, Talut ini yang dipilih Allah melalui nabi ini itu karena orang yang kaya, orang yang biasa. Nah, tapi Allah memberikan Talut kelebihan, yaitu kelebihan ilmunya, kemampuan ilmunya, dan fisiknya yang sempurna, yang kuat. Nah, pandangannya Bani Israel, syarat jadi pemimpin itu harus hartanya banyak, ya. Jadi harus punya kedudukan yang tinggi, hartanya banyak. Tapi Allah punya kriteria lain, yaitu ilmunya dan fisiknya, ya. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa, keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sungguhnya pada demikian itu dapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Nah, Bani Israel punya kemauan seperti jimat. Nah, tabut itu kotak sing isine niku Taurat. Di kotake Taurat namanya tabut. Nah, selama niku hilang, ya, ical. Nah, sebagai tanda kenabian Talut itu dipilih Gusti Allah. Ini tabutnya akan ketemu. Nah, dia yang membawa itu malaikat tadi, sehingga muncul kembali. Itu yang menjadikan power, menjadikan untuk menyatukan Bani Israel. Karena apa? Karena dengan adanya tabut ini Talut menjadi diakui sebagai raja oleh Bani Israel, karena mereka semakin tenang. Oh, ini benar-benar tabut ini membawa ketenangan. Nanti jimat yang berupa tabut ini, barangnya tabutnya akan menenteramkan Bani Israel karena sudah lama hilang. Nah, dengan datangnya tabut ini, mereka akhirnya mengakui Talut ini memang pilihannya Gusti Allah. Selanjutnya ya insya Allah nanti kita lanjutkan di hari yang lain, yang bisa kita ambil hikmahnya di ayat ini. Jadi ya ini karena aja memimpin itu sebenarnya bukan hartanya, ya, tapi karena kemampuannya, ya, karena ilmunya dan fisiknya. Nah, jadi bukan hartanya. Nah, kalau saat ini banyak milih pemimpin karena duit yang kayak duit akeh, ya ikut sing dipilih, ya. Ini sebenarnya nggak pas dengan sesuai. Nah, ya kalau menurut Allah Ta'ala itu karena ilmunya dan fisiknya. Nah, itu yang dijadikan pemimpin. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya nanti orang-orang memimpin kita, memimpin bangsa Indonesia khususnya,
terpilih karena ilmunya dan kemampuannya, ya. Sehingga bisa memimpin dengan adil sebagaimana perintah Allah. Jadi mereka membawa di belakang mereka itu punya jimat apa ya, tabut. Nah, kita ya Al-Quran yang di belakang mereka. Di pemimpin ini berani karena sesuai dengan Al-Quran, membawa misi Al-Quran, ya. Sebenarnya Talut yang membawa misi kitab Taurat yang akan ditegakkan, ya. Jadi sekali lagi yang dibawa bukan harta, tapi misi mereka yaitu menegakkan Al-Quran, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'maka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah